Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Perkenankan, saya Rizky Hidayah, selaku sekretaris yang akan memandu jalannya rapat pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022. Kemudian, pada rapat pagi hari ini, peserta yang hadir antara lain yakni Direktur PT Nestle, Ibu Karisma Nurfadilah. Kemudian ada Ketua Divisi Produksi, yakni Saudari Prudena Wiwoho. Kemudian ada Ketua Divisi Pemasaran, yakni Saudari Dina Maya Safira. Dan yang terakhir, ada Ketua Divisi Keuangan, yakni Saudari Safira Nurul Fajriyah. Baik, sebelum memulai rapat pada pagi hari ini, baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai laporan rutin terakhir dari setiap divisi yang mana menjadi suatu pertimbangan untuk diadakannya rapat pada pagi hari ini. Pertama, dari divisi produksi, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, melaporkan bahwasannya terdapat penurunan jumlah pesanan selama sebulan terakhir. Kemudian dari divisi pemasaran, pada hari dan tanggal yang sama, melaporkan bahwasannya terdapat penurunan pada minat konsumen dalam membeli produk terbaru kita, yakni legging olahraga selama sebulan terakhir. Dan yang ketiga, dari divisi keuangan, melaporkan bahwasannya terdapat penurunan pemasukan dalam sebulan terakhir. Demikian laporan yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Karisma. Baik, terima kasih Saudari Rizky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir mengikuti rapat rutin bulanan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai laporan yang sudah dibacakan oleh Saudari Rizky, yang mana produk legging sport mengalami penurunan penjualan yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Oke, dari permasalahan ini, apakah tiap divisi memiliki solusinya? Mungkin bisa dimulai dari divisi pemasaran. Silakan untuk menyampaikan solusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari Divisi Pemasaran akan sedikit menyampaikan mengapa terjadinya penurunan dalam penjualan produk pada akhir-akhir ini. Yang pertama karena situasi di masa pandemi yang telah tadi disampaikan oleh Saudari Rizky menjadikan salah satu alasan mengapa penurunan produk kita. Kemudian selain itu saya telah melakukan research mengenai kepuasan konsumen, dapat saya simpulkan mengenai legging ini tuh tidak dapat digunakan dalam berbagai hal selain olahraga, sehingga banyaknya para konsumen itu lebih memilih produk lain yang bisa digunakan dalam segala hal. Kemudian kurangnya promosi ke berbagai sosial media mengakibatkan banyak masyarakat belum mengenal produk Nice Light ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan solusi yang telah divisi pemasaran rundingkan untuk membantu meningkatkan penjualan produk Nestlek ini. Sebelum itu, saya minta izin untuk menyampaikan PPT terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Saudari Dina. Baik, next slide. Baik, karena adanya penyebaran virus COVID-19 ini yang telah tadi saya sampaikan, kebiasaan masyarakat itu juga yang berbelanja dulunya berbelanja dengan langsung dan melihat bahan dan kualitas, sekarang itu berubah dengan pembelian secara online. Jadi banyaknya masyarakat, mohon maaf, apakah share screen-nya terputus? Iya.
Baik, Share screen-nya tidak saya ada. akan share screen sekali lagi. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Belum. Baik, mohon tunggu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sekarang sudah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah tadi saya sampaikan. Baik, dari divisi pemasaran sendiri itu mengusulkan agar produk ini itu dipasarkan melalui online, jadi berfokus pada online seperti aplikasi-aplikasi pembelanjaan online seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Live. Sehingga karena ketiga aplikasi tersebut sekarang itu menurut saya mendominasi di era ini. Selain itu, next slide. Baik, karena banyak masyarakat yang belum mengenal produk kami, produk kita, yaitu produk Nestlite, kami dari tim pemasaran berencana membuat usulan dengan adanya BA atau brand ambassador untuk lebih mempromosikan produk kami agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bisa dilihat di PPT yang telah saya sampaikan, tampilkan begitu. Terdapat salah satu selebgram yang dulunya pernah memakai produk kita secara tidak disengaja, yaitu Karin Novilda atau yang biasanya dikenal sebagai Aukarin, selebgram dengan pengikut 7,6 juta. Dari divisi pemasaran sendiri itu akan mengusulkan Aukarin sebagai BA untuk meningkatkan jualan dari produk baru atau produk yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PT Nestlite ini. Sekian dari divisi pemasaran. Saya akan kembalikan kepada Ibu Karisma. Baik, terima kasih untuk Saudari Dina. Selanjutnya dari divisi produksi, apakah ada solusi terkait permasalahan ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku Ketua Divisi Produksi mewakili tim produksi akan menyampaikan inovasi baru yang telah kami rancang sebelumnya untuk menanggapi permasalahan yang sedang perusahaan kita ini hadapi. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu PPT yang akan saya tampilkan. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa share screen, mungkin bisa diizinkan terlebih dahulu untuk share screen. Baik, terima kasih. Saya akan share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi, menanggapi permasalahan yang sedang perusahaan kita hadapi, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Divisi Pemasaran sebelumnya, bahwa memang benar perusahaan kita mengalami penurunan akibat pertama akibat pandemi atau COVID-19, dan yang kedua bisa dibilang konsumen kita itu mengalami hilangnya atau kurangnya minat pada produk kita. Maka dari tim produksi sendiri telah melakukan research bahwasannya konsumen lebih tertarik memakai celana khususnya legging yang bisa digunakan dalam berbagai hal, terutama fashion yang tidak hanya digunakan untuk berolahraga saja. Jadi di sini tim produksi ingin mengembangkan produk legging kita agar lebih fungsional, multifungsi, mudah dipadu-padankan, nyaman, dan harga yang relatif murah. Seperti itu. Di sini kami tim produksi membuat rancangan desain baru yang rencananya akan dibuat seperti jeans dengan model high waist. Alasan kami memilih motif jeans sebagai berikut adalah selain fashionable, jeans ini juga lebih banyak digunakan sehari-hari dan lebih disukai oleh kalangan remaja hingga dewasa. Motif jeans ini juga lebih mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai macam model maupun warna dari atasannya. Untuk warnanya sendiri, kami tim produksi merancang adanya 4 warna, yaitu hitam, navy, dark gray, dan juga light gray. Mengingat juga tidak sedikit dari orang-orang termasuk konsumen kita sendiri yang kurang senang berolahraga, namun ingin mendapatkan tubuh ideal secara instan, kami berusaha mewujudkannya dengan desain baru yang kami rancang menggunakan bahan spandex. Jadi bahan spandex sendiri adalah bahan yang di dalamnya terdapat partikel-partikel germanium, titanium, dan juga silver. Seperti ini bisa dilihat
pada PPT yang telah kami buat, alasan kami memilih bahan ini adalah karena spandex sendiri merupakan salah satu bahan legging yang ringan dan dapat meregang hingga 5 kali lipat dari ukuran aslinya. Bahan ini juga akan menyembunyikan bentuk tubuh asli pemakainya sehingga ketika digunakan akan terlihat lebih ramping atau slim. Seperti itu. Jadi selain desain, tim kami juga mengusulkan solusi berupa bahan baru, desain dan juga bahan yang baru. Itu saja dari tim produksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Karisma selaku pimpinan. Baik, terima kasih Saudari Budina. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait solusi-solusi yang sudah disampaikan? Ya, instruksi Direktur. Jadi saya ingin menanyakan mengenai bahan yang telah disampaikan oleh tim divisi produksi ini, mengenai bahan spandex yang mengandung germanium dan juga titanium dan silver, begitu ya. Jadi, apakah perusahaan kami ini menggunakan bahan baru, spandex, yang mengandung germanium dan lain sebagainya, sebagai bahan baku utama, sedangkan bahan dari produk legging kita sebelumnya hanya berupa spandex, begitu. Baik, saya mohon izin menjawab. Jadi iya, inovasi atau solusi yang tim produksi berikan itu adalah desain baru dan juga bahan yang baru. Jadi untuk spandexnya ini, spandexnya akan mengandung bahan seperti germanium tadi. Jadi ini beda dari bahan spandex yang sebelumnya perusahaan kita gunakan. Mungkin spandexnya kita akan mencari spandex yang terdapat partikel-partikel germanium, titanium, dan juga silver, dan juga yang lebih tebal, namun tetap ringan, agar tetap nyaman digunakan dan dapat menutupi bentuk tubuh dari pemakainya agar terlihat lebih ramping, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Direktur. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan laporan mengenai laba rugi dari legging sport saat ini. Ya, Ya, saya persilakan. ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi berikut adalah laporan mengenai keuangan laba rugi yang dialami oleh perusahaan PT Nice Light periode 2022. Di mana pada periode tahun ini penjualan menurun dari bulan sebelumnya, di mana laba bersih yang kita dapat pada bulan ini yaitu berkisar 417.957, sedangkan pada 5 bulan sebelumnya itu sekitar 600. Jadi ini merupakan penurunan yang lumayan bisa dibilang cukup signifikan. Sehingga pada diagram laba rugi ini bisa dilihat bahwa kebanyakan penurunan yang dialami yaitu pada konsumen kita yang berumur remaja, begitu 16 sampai 25 tahun, di mana memang target dari penjualan kita berupa remaja. Jika dibandingkan dengan bulan April lalu, cukup signifikan, bisa dibilang penurunan yang kita alami berupa 30% dari bulan sebelumnya. Nah, sebelum rapat ini, saya sempat berdiskusi dengan tim produksi, di mana tim produksi mengatakan solusi untuk membuat bahan yang tadi. Akan tetapi saya kurang tahu bahwa dari bahan yang telah ditentukan itu ternyata akan mengambil bahan baru, bahan baku yang baru. Jadi di sini saya sempat menganalisa mengenai biaya produksi yang akan dikeluarkan, akan tetapi ini hanya kasaran saja, dikarenakan dari tim produksi, dari divisi produksi tadi mengatakan bahwa bahan yang digunakan adalah bahan baru yang mengandung germanium. Nah, di sini untuk total biaya produksi sendiri 8.900.000 untuk 1 bulan, di mana kita akan memproduksi sekitar 200 unit legging untuk percobaan awal. Apabila dari 200 legging ini semuanya laku, maka saya rasa dapat menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan, begitu pimpinan. Saya rasa dari solusi yang ditampilkan oleh divisi produksi tadi, saya rasa cukup untuk
menutupi kerugian walaupun bahan baku yang kita ambil adalah bahan baku baru dan juga sedikit membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi saya rasa dengan adanya saran dari tim pemasaran yang ingin menjadikan Aukarin sebagai brand ambassador kita, saya rasa cukup untuk menutupi kerugian yang kita alami selama 1 bulan terakhir. Begitu kira-kira. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih pada Saudari Safira. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Untuk solusi yang sudah disampaikan tadi, bisa kita jalankan terlebih dahulu selama 1 bulan ke depan. Nah, apabila penjualannya itu naik, maka cara tersebut atau solusi yang sudah disampaikan tadi itu dapat dipakai seterusnya. Dan apabila dengan memakai cara tersebut itu tetap tidak bisa membuat penjualannya itu naik, maka akan kita adakan rapat lagi untuk membahas solusi yang lain. Oke, saya rasa sampai di sini rapat pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Saudari Rizky. Baik, terima kasih Ibu Karisma dan juga rekan-rekan divisi yang bersangkutan. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai keputusan hasil rapat dan juga kesimpulan rapat pada pagi hari ini. Keputusan pertama, Direktur PT Nestlé menerima solusi dari divisi pemasaran untuk melakukan kontrak bersama dengan brand ambassador sebagai strategi pemasaran baru. Kemudian, untuk keputusan yang kedua, Direktur PT Nestlé menerima solusi dari divisi produksi untuk memproduksi legging baru dengan model baru yang telah disampaikan. Keputusan ketiga, Direktur PT Nestlé menerima divisi keuangan untuk mengoordinasi keuangan bagian produksi untuk menjalankan rencana baru. Kesimpulannya, untuk mengatasi permasalahan menurunnya produksi, pemasaran, dan pemasukan perusahaan selama sebulan terakhir, maka dilakukan produksi barang baru, yakni legging jeans, dengan desain dan bahan yang lebih baik, yang mana kemudian dipasarkan dengan mengangkat brand ambassador agar pasar menjadi lebih luas. Karena seluruh agenda rapat kita telah tercapai, maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah hadir pada pagi hari ini. Mari kita tutup rapat dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan juga Ibu Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.